Selamat siang Guten Tuan dan Tag, meine Nyonya. Damen und Hari Herren. ini saya ingin Heute berbicara tentang möchte ich kebersihan dan apa über yang ada di balik Hygiene kuman. sprechen Yang berarti saya juga akan und was hinter berbicara Keimen tentang steckt. hipotesis kebersihan. Das heißt, ich werde Terkadang auch kita über sebagai die manusia tidak tahu apa Hygienehypothese yang baik reden. untuk kita dan kita berpikir Manchmal wissen misalnya wir als bahwa Menschen nicht, jika kita was membersihkan uns gut sesuatu dan tut. sesuatu itu bersih itu Und semua lebih wir baik. denken zum Beispiel auch, Tetapi sebenarnya dass tidak demikian dan itulah wenn wir yang etwas dikatakan banyak säubern und penelitian, umso säuberer yaitu etwas ist, bakteri umso atau besser virus dan ist es. beberapa Aber das organisme ist serupa eigentlich nicht der seperti Fall yang und dapat Anda das temukan di besagen auch mana-mana, viele di Studien. rambut, kulit, dan ibu jari kita. Keime, Tetapi das itu tidak heißt berarti bahwa itu Bakterien, selalu buruk dan juga Viren semua und bakteri setiap ähnliche hari atau ähnliche berbahaya itu Organismen. adalah kesalahan. Wir Dan finden sie kami überall, juga auch in unseren Haaren, selalu berpikir bahwa in unseren kebersihan Augen. berjalan seiring dengan kesehatan. Das Meskipun heißt itu aber adalah nicht, dass das kesalahpahaman unbedingt yang schlimm ist sebenarnya und berarti auch bahwa sind alle kebersihan belum Bakterien tentu nicht sehat bagi schädlich kita oder manusia. gefährlich. Karena jika kita Das ist menjaga ein semuanya Irrtum. benar-benar bersih, yaitu apa yang kita Und lakukan wir steril, denken auch maka immer, kita dass kurang terkena sauber mereka dan gemacht itu lebih penting, terutama untuk anak-anak Gesundheit yang tumbuh zusammensteht. secara Aber alami. das ist eigentlich ein Karena telah Irrtum, terbukti weil eigentlich bahwa heißt es, anak-anak yang Sauberkeit hat nicht tumbuh di unbedingt, lingkungan di mana ist nicht mereka unbedingt gesund für uns hampir Menschen. tidak terkena kuman Denn atau wenn bulu wir kuda alles atau richtig sejenisnya sauber halten, mengembangkan also lebih banyak fast wie alergi dan steril, juga asma. dann Dan juga telah sind wir ditemukan weniger bahwa Keime anak-anak ausgesetzt yang und das tumbuh ist di vor allem peternakan für memiliki lebih Kinder, sedikit die alergi natürlich dan sering aufwachsen juga memiliki von persentase Vorsorgebereitung. asma yang lebih rendah dan mereka tidak Denn memiliki es wurde hipotesis schon ini. gezeigt, dass Kinder, die Karena ketika kita tumbuh dewasa in dan einem kita tidak terkena Umgebung kuman, aufwachsen, sistem in denen sie kekebalan kaum tubuh kita Keimen tidak bisa ausgesetzt sind, terbiasa über dengan kuman Pferdehahn tersebut. oder Dan kemudian bisa ähnlichem, jadi ada dass sie mehr reaksi Allergien defensif entwickeln yang und tidak perlu. auch Misalnya Asthma. dengan alergi Und serbuk sari itu man juga hat halt auch disebut demam. festgestellt, dass Kinder, Sistem die auf kekebalan Bauernhöfen bereaksi aufwachsen, terhadap serbuk sari weniger Allergien dan haben serbuk sari tidak und berbahaya oftmals bagi auch kita. Tetapi tubuh weniger kita berpikir bahwa zat ini harus dihilangkan dan prozentual kemudian ada weniger reaksi Asthma haben. defensif yang tidak perlu Und dari diese pilek. kind of, Dikatakan juga diese bahwa ketika Hypothese, kita dieses Thema, wir nennen kurang die terpapar kuman, Hygienehypothese. sistem kekebalan tubuh kita tidak berkembang dengan baik dan Denn tidak wenn wir diaktifkan aufwachsen dengan baik. und wir keinen Dalam artian Keimen itu, ausgesetzt sind, kann sekarang unser saya ingin berbicara Immunsystem sich tentang nicht an diese definisi Keime kebersihan. gewöhnen. Und dann kann Kebersihan es einfach secara sein, umum, dass es kita dann berpikir tentang unnötige lingkungan, di Abwehrreaktionen mana gibt, hampir tidak zum ada Beispiel atau bei einer hampir Pollenallergie, tidak ada kuman sama Feuchtung sekali. genannt, Itu da berarti reagiert misalnya das Immunsystem tidak ada voll bakteri atau di ja atas für segalanya. uns nicht schädlich, Tidak ada aber penyakit unser untuk Körper diatur. denkt, Dan es ya, sind kami diese menyebutnya lingkungan terbersih. Substanz Maka saya berpegang pada pengetahuan saya tentang kedokteran dan tentu saja itu perlu. Misalnya suatu operasi pakaian dan sarung tangan steril, tetapi dalam kehidupan umum itu belum tentu yang terbaik. Misalnya kita juga berpikir bahwa mandi atau mencuci diri setiap hari atau setidaknya mencuci rambut adalah baik setiap hari, tapi itu keras. Itu tidak baik untuk tubuh dan itu terlalu berlebihan. Anda hampir bisa mengatakan bahwa tubuh kita adalah semacam keajaiban dunia. Karena permukaan kulit kita seperti perlindungan terhadap tubuh kita dan di permukaan ada bakteri baik dan juga lebih banyak lemak dan minyak alami. Dan bakteri-bakteri di kulit itu berusaha melawan kuman-kuman yang ingin masuk ke dalam tubuh. Dan ketika kita mandi, belum tentu saja kita menghujani bakteri berbahaya dari kulit kita. Mereka adalah patogen, tetapi juga bakteri baik dan bermanfaat ini. Itu berarti saya mandi, kemudian kulit kering berkembang. Kami juga selalu merasakan minyak ini dan kemudian Anda mendapatkan kulit yang besar dan area kulit yang luas adalah tempat berkembang biak yang baik untuk kuman, dan itu tentu saja buruk lagi. Prediksi bahwa Anda harus mandi sekitar 4 kali seminggu dan kemudian menggunakan lebih sedikit shower gel, jadi gunakan dengan hemat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah melaporkan bahwa itu adalah ada hubungannya dengan organisasi kuman di masa kanak-kanak dan bahwa anak-anak kemudian memiliki risiko lebih tinggi menderita asma atau alergi jika mereka tumbuh di lingkungan yang terlalu bersih. Ada sebuah penelitian pada tahun 1989 dan diterbitkan oleh seorang dokter
yang mungkin berasal dari daerah tersebut yang masih dia praktikkan sampai sekarang, dan dia juga mengajukan hipotesis kebersihan ini sebagai tahun pertama. Dalam penelitian tersebut, ia melihat bahwa anak-anak dari keluarga miskin lebih sedikit menderita alergi dan juga menunjukkan lebih sedikit asma dibandingkan misalnya anak-anak di daerah pinggiran kota, dan ia kemudian melakukan tes di hotel-hotel di kota-kota dan pada anak-anak dari keluarga miskin. Kemudian ternyata anak-anak dari kota besar sering menderita alergi, dan meskipun kulit menunjukkan 50% positif untuk semua yang disebutkan, hanya 7% positif untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dan kesimpulannya adalah karena anak-anak dari keluarga miskin tinggal di peternakan dan terbiasa minum susu. Jadi sekarang tidak terlalu tinggi, yaitu kita membeli di supermarket, dan anak-anak juga terpapar lebih banyak hewan, misalnya kuda dan semua jenis kuman dan jamur, dan karena itu ada lebih sedikit alergi yang dia maksud. Itu baik untuk mengetahui. Satu-satunya masalah adalah bahwa kita umumnya tidak terkena seperti anak-anak di negara-negara industri, setidaknya karena tidak semua orang tinggal di sebuah peternakan, dan karena itu dapat minum susu mentah. Saya punya teman yang tinggal di pertanian dan saya sering ke sana dan bermain di sana. Tetapi saya masih demam, jadi Anda tidak bisa mengatakan apakah itu membantu, dan itulah yang saya juga ingin katakan, bahwa studi semacam itu berhasil memberikan indikasi yang baik bahwa eksposur adalah dana terbaik jika kita tidak mengekspos anak-anak, tetapi tentu saja tidak ada bukti 100%, dan saya juga merasa menarik bahwa kita harus mengatakan bahkan jika anak-anak ini tumbuh di negara ini dan belum ada yang terpapar, masih ada anak-anak yang masih menderita asma dan alergi. Dan akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa kita harus memutuskan sendiri apakah kita terlalu serius pada prinsip kebersihan. Tetapi karena kita tentu saja dalam pandemi corona, saya ingin mengatakan bahwa kita masih harus mencuci tangan, karena kebersihan di sini bisa saja semua batas atau untuk melakukan semuanya di seluruh tubuh, dan di sini yang saya maksud adalah mencuci tangan. Mencuci tangan juga sangat membantu di masa pandemi. Selamat siang Tuan dan Nyonya. Hari ini saya ingin berbicara tentang kebersihan dan apa yang ada di balik kuman, yang berarti saya juga akan berbicara tentang hipotesis kebersihan. Terkadang kita sebagai manusia tidak tahu apa yang baik untuk kita, dan kita berpikir misalnya bahwa jika kita membersihkan sesuatu dan sesuatu itu bersih, itu semua lebih baik. Tetapi sebenarnya tidak demikian, dan itulah yang dikatakan banyak penelitian, yaitu bakteri atau virus dan beberapa organisme serupa seperti yang dapat Anda temukan di mana-mana, di rambut, kulit, dan ibu jari kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu selalu buruk, dan juga semua bakteri setiap hari atau berbahaya itu adalah kesalahan, dan kami juga selalu berpikir bahwa kebersihan berjalan seiring dengan kesehatan, meskipun itu adalah kesalahpahaman yang sebenarnya berarti bahwa kebersihan belum tentu sehat bagi kita manusia, karena jika kita menjaga semuanya benar-benar bersih, yaitu apa yang kita lakukan steril, maka kita kurang terkena mereka, dan itu lebih penting, terutama untuk anak-anak yang tumbuh secara alami, karena telah terbukti bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana mereka hampir tidak terkena kuman atau bulu kuda atau sejenisnya mengembangkan lebih banyak alergi dan juga asma. Dan juga telah ditemukan bahwa anak-anak yang tumbuh di peternakan memiliki lebih sedikit alergi dan sering juga